Halo, hai. Hai, Sehat semua nih? alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bersama saya Dija dari KAKI, Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia, KAKI Tanah Papua. Ya, di sini telah hadir bersama saya SD Negeri 15 Fafanlap bersama kepala sekolah dan guru kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rusda Bapadal, SPD SD, sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 15 Fafanlap. Nama saya Bandung Malawat SPD. Saya wali kelas 1 SD Negeri 15 Papanlap. Nama saya Sarbanun Rumah 3 SPI. Saya sebagai guru wali kelas 2. Nama saya Muhammad Jen Bugis, SPD. Saya wali kelas 3. Terima kasih Ibu. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikut, diskusi kita tentang bagaimana tentang kegiatan literasi kelas awal di Fafanlap ini. Mengenai sudut baca, karena baru pernah kita dapatkan bahwa ada sudut baca. Kemarin kan sudah dapat materi-materi tentang literasi kelas awal kelas 1 ini. Kira-kira komponen mana hal-hal baru yang diketemukan di waktu kegiatan, dan kira-kira komponen mana yang paling berkesan? Yang lebih berkesan bagi saya di sini adalah komponen pengetahuan abjad, di mana yang selama saya tahu hanya huruf vokal berjumlah 5, tapi saya dapat materi dari KAKI. Saya lebih tahu kalau jumlah vokal itu ada berjumlah 6. Ada bunyi huruf dengan bunyi. Misalnya jumlah vokal berjumlah 6, A, I, U, E, O. Tentang kegiatan kemarin, pertanyaannya sama. Guru kelas 2, tapi selama ini yang saya dapat di lapangan caranya beda sekali dengan yang diajarkan sama KAKI. Nah, dari KAKI ini kalau menurut saya itu sangat luar biasa, karena menerapkan cara baca untuk anak-anak itu buat saya itu lebih mudah, karena selama saya di SD Negeri 15 Fafanlap, saya mengajar di kelas kecil maupun di kelas besar. Itu penulisan huruf A atau huruf besar itu umumnya huruf besar itu saja sepanjang itu. Pokoknya huruf A besar mana, A kecil mana, itu saja yang anak-anak tunjuk. Nah, sekarang kalau di KAKI saya mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa, yaitu huruf A tidak bisa disebut lagi dengan huruf A, karena huruf A kalau kita anak-anak coba maju di depan tulis huruf A besar. Jadi kalau kita punya papan itu kan besar, jadi dia bisa tulis A kecil itu dia kasih besar, kita hapus besar, hapus. Ternyata perubahannya A besar itu dirubah menjadi huruf kapital. Jadi saya akan terapkan di kelas 2, akan saya suruh anak-anak sekarang huruf besar kita ganti dengan huruf kapital. Kita pindah pada Pak Guru kelas 3 nih. Bisa bercerita tentang kesan Komponen menulis atau pramenulis, memegang pensil dan menggunakan pensil secara lancar. Di sini anak-anak bisa melakukan senam jari, ada buat bola kertas, terus balonku ada 5 yang jari kepiting juga itu. Kalau itu saya belum pernah dapat di SD Negeri 15 Fafanlap. Tapi dengan adanya program KAKI, akhirnya kita sudah tahu bagaimana cara memegang pensil yang benar. Selanjutnya untuk Ibu Kepala Sekolah, kira-kira nanti tindak lanjut yang akan dilanjuti daripada kegiatan ini apa saja? Tindak lanjut. UNICEF dan KAKI selalu bersama dengan kami para guru di MISOL dalam berbagai ilmu dalam dunia pendidikan, sehingga menentukan prestasi pendidikan. Semoga ini bukan merupakan hari terakhir bersama kami para guru-guru di MISOL. Semoga untuk hari-hari ke depan
pihak dari UNICEF maupun Kaki selalu berkunjung untuk melihat apakah di sekolah kami ada perubahan atau tidak, biar kita bisa memperbaiki mana yang masih kekurangan bagi kita untuk siswa maupun guru-guru wali kelas sendiri. Lanjutan dari ini mungkin pesan saya untuk Kaki, kalau bisa kita diperhatikan terus, karena selama ini kita tidak dapat seperti itu, yang ada kegiatan apa begitu, tapi kalau untuk cara mengajar, untuk langsung turun ke kelas masing-masing untuk cara mengajar anak itu harus begini di kelas awal, itu kita belum pernah dapat seperti itu. Jadi ini pertama kalinya kita baru dapat. Jadi harapan saya ke depan untuk Kaki harus perhatikan kita terus, terutama kelas awal. Kita para guru-guru masih kekurangan ilmu. Kita masih membutuhkan ilmu. Apa yang kita dapatkan tidak menjadi suatu kebanggaan bagi kita, tapi kita masih merasa kurang. Dari disiplin positif yang biasa saya terapkan di SD, yang sudah pernah saya terapkan, yaitu ada siswa yang sering terlambat, dan cuma hanya satu siswa itu terus dia sering terlambat, dan saya tanyakan ternyata dia menjaga adiknya yang masih kecil juga, padahal siswanya itu masih kelas 3 SD. Jadi dia sering malam bermainnya dengan adiknya, mungkin telat bangun karena begadang. Jadi, saya masih bertanya kepada dia bagaimana sampai dia bisa terlambat bangun untuk berangkat ke sekolah, alasannya dengan menjaga adiknya. Iya, mungkin dari kepala sekolah ada pengalaman yang selain dari Pak Guru tadi. Si A ini tidak masuk sudah 3 hari. Itu saya panggil dan saya tanyakan kenapa tidak masuk. Murid itu hanya mengatakan bahwa ibu, saya jaga adik. Terus ada yang saya tanyakan lagi, itu dia langsung hanya nangis-nangis saja. Jadi saya ke rumah itu masalah keluar. Harapan ke depannya murid yang tidak terlambat, maksudnya kurang disiplin di sekolah, kami usahakan biar ke rumah dulu, biar ngomong dengan orang tua, kendalanya apa, mungkin bangun terlambat, pokoknya kita usahakan ke depannya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Kami dialog bersama orang tua supaya murid anak tersebut itu bisa berubah dengan sendirinya. Sebelum memberikan konsekuensi, supaya kita punya sekolah itu tetap dijadikan SD percontohan. Kita akan menerapkan apa yang kita dapat dalam kegiatan ini, kita akan menerapkan kepada siswa-siswa agar siswa itu bisa lebih belajar sama-sama dengan kita. Jika kekurangan, maka kita akan bisa memperbaiki satu sama lain. Dari beberapa hari saya mengikuti kegiatan Kaki, itu banyak materi yang saya dapat, yaitu banyak sekali materi yang saya dapat selama kegiatan berjalan. Jadi untuk saya mungkin ke depan, karena tadi tuh saya dapat masukan bahwa 3 bulan atau 4 bulan ke depan kegiatan Kaki dari pihak Kaki, tim Kaki akan datang lagi mensurvei kami, terutama kami yang tadi sudah menguji 2 siswa yang bacanya masih terlambat, agak lambat. Jadi itu PR untuk guru kelas 2 sama kelas 3. Dari 9 komponen yang sudah saya pelajari, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan di SD Negeri 15 Untuk Bapak Ibu guru ya, yang kelas 1 sampai kelas 3 ini, adakah pengalaman mengajar yang ada lucu, ada yang gembira, ada yang sedih? Seperti apa pengalaman yang Bapak guru dapatkan? Ada satu anak mungkin dalam proses belajar mengajar dia kesulitan dalam menulis huruf. Jadi kalau saya suruh anak tersebut menulis apa yang saya menulis kembali di papan, anak itu kadang
dia terlalu merasa, aduh ibu ini kenapa sulit begini kak. Kadang saya sudah kasih bimbingan ke dia, mari ibu ajar pelan-pelan, ibu tahan tangan biar kamu bisa menulis. Tapi dia sering bilang, aduh ibu saya tidak bisa. Terus saya kasih bimbingan lagi, ulang lagi. Itu anak itu dia mungkin secara total dia langsung rasa, aduh ibu saya tidak mau belajar lagi. Dari situ saya mungkin temu masalah, saya pergi menghadap ke orang tuanya. Saya langsung kunjungi orang tuanya. Saya langsung mengunjungi orang tuanya. Ketika ketemu dengan orang tua sampaikan kepada saya, ibu anak ini di rumah dia tuh selalu belajar, dia selalu menulis. Tapi kenapa di sekolah itu dia modelnya kayak ini? Saya bilang mungkin dari faktor teman-temannya di dalam kelas kapan. Nanti saya coba tanyakan ke anak tersebut kenapa dia cara belajarnya seperti ini. Kalau di kelas 2 pengalaman saya ada satu siswa itu kalau saya sudah menulis di depan. Katanya hari ini kita belajar tulis berapa bait, 4 bait atau 5 bait saja ditulis sesuai dengan yang ada di buku. Teman-temannya itu sudah menulis semua, jadi kalau sudah mau jam istirahat, kalau supaya tidak mengganggu, yang sudah saya kasih tunggu terus. Sudahkah belum. Jadi kalau dia lihat teman-temannya sudah keluar semua, tiba-tiba dia menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Habis saya belum selesai lagi, saya teman-teman sudah keluar, baru dorang tidak tunggu kah? Saya bilang, ibu guru minta maaf, ibu guru sengaja kasih keluar supaya di dalam kelas kamu menulis lebih nyaman, karena tulisannya kan dia satu huruf, habis satu huruf, karena anaknya itu tidak TK. Jadi kalau setiap hari saya pegang tangannya terus, teman-teman yang lain protes, bu guru kok saya pegang pensil sendirian, kenapa ibu guru pegang terus baru tidak jadi. Akhirnya dia menangis. Setelah menangis sudah saya suruh teman-temannya masuk, akhirnya kita menghibur. Jadi yang tadi menangis dia akan tersenyum dan mau bersemangat untuk menulis. Itu saja. Apa kegiatan manusia pada saat cuaca cerah? Dia jawabnya di situ kegiatannya itu makan es krim. Padahal di situ kalau untuk jawabannya itu kegiatannya itu bisa jemur ikan asin atau jemur pakaian. Tapi dia jawabnya makan es krim. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk sore ini. Tapi sebelum kita tutup, mari kita dengarkan yel-yel dan lagu kebun huruf dari SD Negeri 15 Vavanlap. Silakan. SD Negeri 15 Vavanlap. Yes, semangat. Cicak-cicak di dinding, namanya cacatnya Caca. Datang seekor cacing, cup lalu dicium. Iya. Tepuk salut. Jempol. Salut. Iya. Terima kasih telah bersama kami KTP Kaki Tanah Papua. Semoga kita semua dapat berkontribusi banyak buat semaksimal mungkin untuk kemajuan pendidikan di Misol ini, terutama di Raja Ampat. Dan kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat bersama Kaki dan UNICEF. Terima kasih untuk semuanya. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Hebat.